Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan dimana jam sekarang menunjukkan pukul 12.50 menit, tepatnya hari Senin 6 Oktober 2025 ataupun Monday 6 Oktober 2025. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Baik, dan kita bisa melihat ini adalah wallpaper yang masih ada tersisa kemarin yang saya dapatkan, yaitu kenaikan harga emas di pasar pada tahun 2025 ini dikendalikan oleh investor atau central bank. Itu yang jadi pertanyaan yang selama ini yang kita masih membingungkan kita, dan kita akan coba mengulasnya pada hari ini. Oke, dan kita bisa melihat ini di tabel yang sebelah kiri, di mana di baris pertama yaitu adalah harga emas, di mana dengan kode XAU USD, di mana hari ini mencapai rekor tertingginya yaitu pada angka 3945.26. Itu terjadi pada barusan ini pukul 12:10 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan low-nya pada angka 3898.99, itu pun terjadi pada pukul 7 pagi tadi ya. Dan seperti biasa saya memakai acuan dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD, di mana hari ini kembali juga menjadi ATH-nya atau menjadi pusat perhatian, di mana ATH all time high-nya hari ini mencapai pada angka 48.62, sedangkan low-nya pada angka 47.97, dan sekarang ada di harga 48.5, sedangkan harga emas pada angka 3932. Baik, bagaimana dengan purchasing saya? Dan ini bisa dilihat tabel yang sebelah kanan, di mana ini adalah tabel atau sisa pembelian saya, di mana pada hari Jumat saya masih ada sisa, dan ini setelah diulas pada halaman kemarin bahwa saya masih ada sisa purchasing buying, yaitu pada angka 3883.3 ya, dan ini saya ada tulis di sini dengan tinta hijau, di mana saya akan bersiap untuk melakukan aksinya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya yang pada hari Jumat, pada range yang besar, di mana harga tertingginya saya memperkirakan pada hari Jumat, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2025 ya, di mana harga tertingginya saya berhitung pada angka 3915 sampai dengan 3925. Itu tidak terjadi sebab kemarin hari Jumat itu tingginya mencapai pada angka 3891.7 ya. Namun hari ini itu tercapai bahkan melewati, sedangkan low-nya itu tidak terjadi, yaitu pada angka 3832 sampai dengan 3837 itu tidak terjadi. Namun yang terjadi yaitu pada low-nya itu new low-nya mentoknya pada angka 3860.8 ya. Dan jelas ini closingnya saya tetap mengacu pada penutupannya pada angka 3850. Selanjutnya ini perkiraan saya yang pada hari Jumat ya, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2025 ya, di mana saya mengatakan high-nya itu bisa mencapai pada angka 3905 sampai dengan 3915 ya, maksud saya. Itu tidak terjadi pada hari Jumat, namun yang terjadi hari ini ya, di mana pada hari Jumat itu jelas tingginya mencapai 3891.7 ya, atau 0.5 ya. Sedangkan low-nya pada angka 3845 sampai dengan 3850 itu tidak terjadi, disebabkan low-nya itu hanya pada angka 3860.5 ya.
dan saya juga mengajukan 1 menit setelah NFP ini ada, baru kita akan start pembelian ya. Namun yang terjadi itu NFP-nya tidak ada karena disebabkan oleh kantor pemerintahan yang tutup di Amerika, dan juga ini mengacu pada harga penutupannya, di mana saya mengacu penutupannya itu jelas pada angka 3850 di atasnya, dan itu terjadi. Selanjutnya ini adalah purchasing saya, di mana saya jelas itu ada pembelian pada hari Jumat, yaitu pada angka 3883.3, dan akhirnya pada jam 8.26 itu bisa dilihat saya melikuidasinya, yaitu dengan harga 3904 ya. Itu jelas ada profit 400-an. Kalau saya masih bertahan mungkin lebih ya, tetapi saya nggak mau ambil resiko. Jelas ini ATH dan itu bisa berbaliknya dengan cepat ya, dan kita hanya trading dengan modal yang kecil, tidak besar. Lalu inisiatif ini harga emas itu pada beritanya yaitu pada pukul 11:37, yaitu harga emas ya itu melampaui angka 3900 untuk pertama kali. Itu sebagai alat pelindung yang aman untuk kita pembelian daripada merugi yang lain-lain. Dan berikut ini adalah sisa-sisa dia punya analisa, yaitu harga emas mencapai ATH-nya pada angka 3924 ya. Lalu harga emas ya, lalu harga yen Japanese ya itu Sing sebagai Takaichi menang dalam pemilihannya dengan fiskal yang easing ya. Berarti dia punya harga yennya itu melemah ya, menguat maksud saya. Dan ada satu lagi yaitu Fed Miran itu ingin dengan agresif pemotongan suku bunga, dan kita juga tahu bahwa Stephen Miran ini adalah salah satu calon pertama untuk menggantikan Jerome Powell, ketua Bank Sentral Amerika yang akan selesai masa tugasnya pada bulan Mei nanti ya. Dan ini isinya harga emas melampaui angka 3900 pada hari Senin ini ya, dikendalikan oleh para investor mencari alat pelindung ya, mengikuti jatuhnya mata uang yen ya, dan pusat pemerintahan Amerika yang tutup ya, dan juga disebabkan oleh ekspektasi atau harapan dari tambahan dari Bank Reserve Amerika itu akan memotong suku bunganya. Lalu Japanese yen itu melemah ya, disebabkan oleh itu LDP-nya Japanese itu dalam pemilihan itu menang dalam pemilihan, dan ada sedikitnya berkurang mencari pelindung dengan membelinya US dollar. Ini diulasnya begitu pengertiannya, dan kita akan lihat bagaimana dampak ekonomi dari Amerika, yaitu dengan GDP mereka ya. Lalu kita akan menuju kepada aset dari investor ya, dengan perkiraan bahwa Bank Sentral Amerika, The Fed, akan menurunkan suku bunganya pada bulan ini ya. Lalu Japanese yen itu tumbang terhadap US dollar ya, itu terendah selama 5 bulan terakhir ini ya. Dan juga administrasi di kantor Presiden Amerika juga dalam tahap negosiasi agar bagaimana ini kantornya bisa segera dibuka, tidak tutup terlalu lama ya. Dan itu juga saya telah upload di halaman short
Lalu Fed Governor Stephen Miran ini juga menekankan bahwa akan dengan agresifnya itu dengan pemotongan suku bunga yang mendatang ya. Jadi akan terus-menerus memotong suku bunganya agar bisa berjalan perekonomian mereka di Amerika. Lalu harga emas sejauh ini telah naik 49% di tahun 2025 dan 27% di tahun 2024 ya, diakibatkan oleh banyaknya bank sentral itu membelinya emas ya sebagai investasi ataupun cadangan mereka ya, cadangan devisa. Jadi mereka sekarang bukan mengukur dengan harga US dollar, jadi mengukur dengan cadangan emas mereka. Juga ada dengan support atau dukungan yang segar meluncur bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya di bulan Oktober ini, dan kemungkinan itu 25% di bulan Oktober ini, dan Desember 83% diperkirakannya akan memotong suku bunganya. Harga emas itu memecahkan rekor di bulan Maret kemarin pada angka 3.000 dan sekarang mencapai pertengahan September itu menjadi 3.700 ya, sebagai rally yang kuat untuk kenaikan, dan kita bisa lihat isi-isinya. Lalu indikasi ekonomik untuk hari ini ya, itu jelas tidak ada, hanya ada CB Employment Trend Index yang akan diluncurkan pada pukul 21, dan di sini mengacu pada datanya itu melemahnya US dollar ya, dan menguatnya harga emas ya, itu diperkirakannya. Kemudian ini adalah signal di mana dari pagi, dari semalam, maksud saya hari Jumat ya, Sabtu dini hari, itu mengacu pada semuanya kenaikan semua, biru semua ya. Itu baik dari pagi tadi pukul 6 sampai dengan sekarang ini pukul 11.52 menit. Dan ini isinya di mana resistannya sekarang menjadi 3972, 4000, lalu 4040, sedangkan supportnya pada angka 3896, lalu 3862, dan terakhir 3840, dan indikasi baik dari harian maupun yang akan datang intraday, short term, dan medium term itu mengacu pada kenaikan semua. Dan selanjutnya bagaimana dengan analisa saya atau pola berhitung saya, dan ini kita akan mengupasnya. Oke, dan kita bisa mengambil datanya untuk kita bahas, ataupun kita ini ya, kita tulis untuk kita lengkapin esok harinya. Oke, dan ini sudah 2 kali, dan kita akan kembali ke gambar kita. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 1:05, tepatnya pada hari Senin 6 Oktober 2025, dan kondisi di Jakarta itu banyak berawan ya. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan range yang besar dulu ya, dimana untuk hari ini tanggal 6 Oktober ya 2025, dimana indikasi tingginya 39, 55 sampai dengan 65, sedangkan untuk rendahnya di bawahnya yaitu pada angka 3890 sampai dengan 3900. Itu indikasinya, dan sebagai kuncinya saya tidak berani mengatakannya karena saya juga kurang begitu yakin ya, karena pergerakan hari ini harganya jelas udah di luar dari ekspektasi semua. Dan selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi hari ini tanggal 6 Oktober 2025.
dimana indikasinya tingginya saya bisa menulis atau mengatakan pada angka 3948 sampai dengan 55, dan untuk terendahnya pada angka 3900 sampai dengan 3910. Itu yang bisa saya utarakan atau bisa saya perjelas pada hari ini tanggal 6 Oktober 2025. Dan sekalian mengucapkan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum kalian mengambil keputusan. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Selasa, tepatnya 7 Oktober 2025, pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.